Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jina Hidayatullah dengan NIM 3150230050. Di sini saya akan membacakan modul ajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Peradaban dan Ilmu Pengetahuan pada masa Daulah Utsmani, kelas fase 11 F Ganjil, tahun pelajaran 2025. Sebelum itu, identifikasi kesiapan peserta didik. Pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal sejarah perkembangan Islam pada periode sebelumnya, termasuk masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam klasik. Minatnya, peserta didik memiliki minat yang beragam, sebagian tertarik pada kisah sejarah dan kepemimpinan, sementara yang lain lebih tertarik pada peninggalan arsitektur, seni, dan tokoh-tokoh ilmuwan. Latar belakang diri, peserta didik berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan sosial yang beragam, yang memengaruhi pemahaman awal mereka tentang konsep kepemimpinan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Kebutuhan belajar visual, peserta didik belajar melalui peta wilayah kekuasaan, gambar arsitektur Masjid Sultan Ahmed, dan video dokumenter tentang Daulah Utsmani. Ada auditori, peserta didik belajar melalui penjelasan guru, diskusi kelompok, dan mendengarkan kisah para ilmuwan dan tokoh intelektual masa Daulah Utsmani. Kinestetik, peserta didik belajar melalui diskusi kelompok, penelitian mandiri, dan praktik presentasi hasil karya. Tema kurikulum berbasis cinta. Topik panca cinta, cinta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya, cinta ilmu pengetahuan, cinta tanah air, materi, insersi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang diwujudkan melalui semangat menuntut ilmu dan membangun peradaban, mengenal perkembangan peradaban. Selanjutnya ada karakteristik materi pelajaran, jenis pengetahuan yang akan dicapai. Satu, konseptual, memahami sejarah berdirinya Daulah Utsmani serta perkembangan pemerintahan, ilmu pengetahuan, sastra, seni, arsitektur, dan ekonomi pada masa tersebut. Kemudian ada prosedural, menganalisis tokoh dan peninggalan Daulah Utsmani serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk karya presentasi sebagai wujud cinta ilmu pengetahuan. Selanjutnya, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini relevan karena mengajarkan nilai kepemimpinan yang adil, semangat menuntut ilmu, kreativitas dalam berkarya, serta apresiasi terhadap warisan budaya dan peradaban Islam. Ini ada tingkat kesulitan sedang, materi bersifat historis naratif, namun dapat dihubungkan dengan semangat belajar dan berkarya peserta didik saat ini. Struktur materi disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan Daulah Utsmani, sistem pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, peninggalan arsitektur, hingga dampaknya bagi peradaban dunia. Lalu ada integrasi nilai dan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai cinta ilmu, kepemimpinan yang adil, kreativitas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap warisan peradaban Islam. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, meneladani semangat keilmuan dan kepemimpinan adil pada masa Daulah Utsmani sebagai wujud akhlak mulia. Ini ada kewargaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap pelestarian peradaban serta warisan budaya Islam. Nah, ada kreativitas, menghasilkan karya tulisan, presentasi, infografis yang terinspirasi dari capaian ilmu pengetahuan dan seni Daulah Utsmani. Ada kolaborasi, bekerja sama dengan kelompok untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil penelitian tentang Daulah Utsmani. Nah, ini ada desain pembelajaran, capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani, meliputi sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sastra dan seni arsitektur, serta ekonomi dan perdagangan.
sehingga dapat mengambil ibrah dan inspirasi untuk mengamalkan perilaku dinamis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya lintas disiplin ilmu bahasa Indonesia, menulis laporan penelitian atau artikel reflektif tentang tokoh ilmuwan masa Daulah Utsmani tentang seni budaya, mengapresiasi dan mendeskripsikan arsitektur serta seni kaligrafi peninggalan Daulah Utsmani. Selanjutnya ada sosiologi, menganalisis struktur sosial dalam sistem pemerintahan pada masa Daulah Utsmani. Ada tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Utsmani serta menganalisis sistem pemerintah dan struktur sosial. Pertemuan kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, literatur, dan seni pada masa Daulah Utsmani. Pertemuan ketiga, peserta didik mampu menganalisis peninggalan arsitektur serta dampak perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Utsmani dan menyajikan dalam bentuk karya atau presentasi. Selanjutnya ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan sejarah berdirinya dan periode kekuasaan Daulah Utsmani. Yang kedua, menganalisis sistem pemerintahan dan struktur sosial pada masa Daulah Utsmani. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan, literatur, dan seni pada masa Daulah Utsmani. Yang keempat, mengidentifikasi peninggalan arsitektur Daulah Utsmani serta dampak peradabannya secara lokal dan global. Yang kelima, menyajikan hasil penelitian tentang tokoh ilmuwan dan peninggalan Daulah Utsmani dalam bentuk karya. Selanjutnya ada iklim budaya yang madrasah, menciptakan lingkungan belajar yang dilandasi semangat cinta, ilmu pengetahuan, dan apresiasi terhadap sejarah peradaban Islam. Selanjutnya ada membudayakan sikap kritis dan rasa ingin terhadap warisan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada mendorong budaya bertanya, berdiskusi, dan meneliti sebagai wujud cinta ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual, meneladani semangat kepemimpinan dan ilmu Daulah Utsmani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran atau praktik pedagogik, model pembelajaran, discover learning, project based learning, pendekatan deep learning, meaningful, joyful learning, mindful learning melalui kegiatan perenungan tentang hikmah kejayaan dan kemunduran sebuah peradaban. Meaningful learning menghubungkan kisah Daulah Utsmani dengan semangat belajar dan berkarya peserta didik saat ini. Joyful learning melalui diskusi kelompok, penelitian mandiri, dan presentasi karya yang menyenangkan. Metode pembelajaran, ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, penelitian mandiri, presentasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, menyajikan materi dalam berbagai format seperti teks, rangkuman, gambar, infografis, video pendek. Diferensi proses, peserta didik dapat bekerja secara individual, berpasangan, atau juga berkelompok. Diferensi produk, peserta didik diberi kebebasan memilih untuk produk akhir seperti laporan penelitian, presentasi, poster, atau infografis. Kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah, bekerja sama dengan perpustakaan madrasah untuk mengeksplorasi referensi sejarah Daulah Utsmani. Kedua ada lingkungan luar sekolah atau masyarakat, menugaskan peserta didik untuk mencari informasi dari sumber sejarah, museum digital tentang peninggalan Daulah Utsmani. Mitra digital menggunakan internet dan platform digital untuk penelitian sendiri, mandiri, serta aplikasi presentasi untuk menyajikan hasil karya. Selanjutnya ada lingkungan belajar, ruang fisik, pengaturan tempat duduk yang fleksibel, berkelompok, atau mendukung dengan diskusi kolaborasi. Ruang virtual, menggunakan grup WhatsApp atau Google Classroom untuk berbagi materi tambahan dan mengumpulkan tugas. Selanjutnya ada budaya belajar, membangun suasana kelas yang aman, nyaman, terbuka, dan di mana setiap pendapat dihargai, setiap pertanyaan didorong. Ini ada pemanfaat digital, menggunakan komputer atau laptop dan LCD untuk menampilkan slide presentasi. Selanjutnya kedua ada mendorong peserta didik menggunakan gawai untuk riset dan pembuatan produk digital. Selanjutnya memanfaatkan LKPD sebagai panduan kegiatan dan assessment. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensi, pertemuan 1,
topik panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu pengetahuan, pembahasan pengantar Daula Usmani, sistem pemerintahan dan struktur sosial. Kegiatan pendahuluan 15 menit, salam dan doa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak berdoa. Dua, ada persepsi. Guru bertanya, pernahkah kalian mendengar nama Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman? Apa yang kalian ketahui tentang kerjaan ini? Untuk motivasi, guru menyampaikan bahwa pembelajaran Daula Utsmaniyah akan menumbuhkan semangat cinta ilmu kepemimpinan yang adil. Tujuan pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan ini 60 menit, mengamati atau mindful. Peserta didik mengamati peta wilayah kekuasaan Daula Utsmaniyah dengan video singkat tentang sejarah berdirinya. Penanya, guru mematik pertanyaan bagaimana Daula Utsmaniyah bisa menguasai wilayah yang begitu luas dan bagaimana sistem pemerintahan yang diatur. Mengeksplorasi atau bisa disebut dengan meaningful. Guru menjelaskan sejarah berdirinya Daula Utsmaniyah 1299 Masehi sampai 1922 Masehi. Wilayah kekuasaan, sistem pemerintahan dan administrasi serta struktur sosial. Mengasosiasi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan studi kasus. Kelompok A menganalisis sistem pembagian provinsi dan peran gubernur dalam pemerintahan Daula Utsmaniyah. Kelompok B menganalisis hierarki sosial dan struktur masyarakat pada masa Daula Utsmaniyah. Selanjutnya ada mengomunikasikan atau bisa disebut dengan joyful. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memberikan tanggapan yang konstruktif. Pembelajaran berdiferensiasi. Prosesnya, peserta didik boleh memilih menuliskan hasil diskusi dalam bentuk poin-poin, peta konsep, atau narasi singkat. Jenis produknya, guru menugaskan proyek penelitian mandiri dikerjakan bertahap tentang tokoh ilmuwan Daula Utsmaniyah. Selanjutnya ada kegiatan penutup 15 menit. Refleksi, guru mengajak peserta didik merenung nilai kepemimpinan apa dari Daula Utsmaniyah yang dapat saya teladani. Rangkumannya, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang sejarah dan sistem pemerintahan Daula Utsmaniyah. Tindak lanjut, menugaskan peserta didik untuk mulai mencari referensi tentang tokoh ilmuwan masa Daula Utsmaniyah. Yang selanjutnya penutup, salam dan doa. Pertemuan kedua, topik panca cinta, cinta ilmu pengetahuan, cinta diri dan sesama manusia. Pembahasannya, perkembangan ilmu pengetahuan, literatur dan seni pada masa Daula Utsmaniyah. Kegiatan pendahuluan 15 menit, salam dan doa. Mulai dengan doa sebagai tanda cinta ilmu pengetahuan. Persepsi, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan bertanya, mengapa sebuah kerajaan yang kuat juga perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni. Motivasi, menyampaikan bahwa memahami capaian keilmuan Daula Utsmaniyah dan akan menimbulkan semangat menuntut ilmu. Kegiatan intinya 60 menit. Eksplorasi meaningful, guru menjelaskan peran ilmu pengetahuan dan pendidikan madrasah, universitas seperti Al-Azhar, Istanbul, dan Sarajevo. Tokoh ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Taqi al-Din, dan Sarafuddin Sabunucoglu seperti perkembangan sastra dan bahasa Turki Utsmaniyah. Diskusi kelompok atau bisa disebut dengan joyful, peserta didik berdiskusi tentang apa kontribusi Ibnu Khaldun, Taqi al-Din, dan Sarafuddin Sabunucoglu bagi ilmu pengetahuan, dan bagaimana perkembangan serta sastra dan seni dapat mencerminkan kemajuan sebuah peradaban. Presentasi, perwakilan kelompok berbagi hasil diskusi, pembelajaran berdiferensiasi, proses kelompok yang lebih cepat selesai, diberi pertanyaan pendalam, mengapa banyak ilmuwan besar lahir pada masa Daula Utsmaniyah. Selanjutnya ada kegiatan penutup 15 menit. Refleksi, peserta didik diajak menuliskan suatu sikap cinta ilmu yang akan mereka praktikkan.
Rangkuman menyimpulkan bahwa kejayaan ilmu pengetahuan adalah buah dari dukungan pemerintahan dan semangat belajar masyarakat. Tindak lanjut, melanjutkan penelitian mandiri tentang tokoh ilmuwan Daula Usmani untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Lalu ada penutup, salam dan doa. Pertemuan ketiga, topik panca cinta, cinta ilmu pengetahuan, cinta tanah air. Pembahasan peninggalan arsitektur, dampak peradaban dan presentasi hasil penelitian. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Salam doa, mengawali dengan doa memohon keberkahan ilmu. Persepsi, guru menunjukkan gambar Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru, dan bertanya, apa yang kalian rasakan saat melihat arsitektur ini? Apa makna bagi peradaban? Motivasi, menjelaskan bahwa warisan arsitektur dan dampak peradaban Daula Usmani dapat menjadi inspirasi untuk berkarya dan mencintai tanah air. Kegiatan inti 60 menit. Penjelasan guru atau bisa disebut dengan meaningful. Guru menerangkan peninggalan arsitektur, masjid, istana, dan struktur penting lainnya, serta dampak perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daula Usmani secara lokal maupun global. Studi kasus atau joyful. Dalam kelompok peserta didik mendiskusikan apa pelajaran yang bisa diambil dari kejayaan dan kemunduran Daula Usmani bagi pembangunan peradaban masa kini. Presentasi karya. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitian mandiri mereka tentang tokoh ilmuwan dan peninggalan Daula Usmani. Pembelajaran berdiferensiasi. Konten bagi kelompok visual disediakan galeri gambar arsitektur dan peta wilayah Daula Usmani. Kegiatan menutup 15 menit. Refleksi nilai apa dari perjalanan Daula Usmani yang dapat saya jadikan inspirasi untuk berkarya hari ini. Rangkumannya, guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan materi tentang tindak lanjut mengajak peserta didik untuk terus meneladani semangat keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Penutupnya salam dan doa. Ini ada asesmen pembelajaran, asesmen diagnostik awal, bisa disebut dengan awal pembelajaran. Tanya jawab lisan pada awal pertemuan pertama untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang Daula Usmani. Selanjutnya ada asesmen formatif atau proses pembelajaran, observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok, penilaian partisipasi saat presentasi hasil diskusi. Selanjutnya asesmen sumatif atau akhir pembelajaran. Penilaian produk, menilai hasil penelitian tentang tokoh ilmuwan dan peninggalan Daula Usmani menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek kreativitas, kesesuaian isi, dan kedalaman analisis. Tes tulis, memberikan soal uraian yang mengukur kedalaman pemahaman konseptual peserta didik mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daula Usmani. Selanjutnya ada lampiran materi dan lembar kerja. Materi umumnya, Daula Usmani juga sebagai Kesultanan Utsmaniyah adalah kekaisaran yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-20. Wilayah yang sekarang meliputi sebagai besar Timur Tengah, Balkan, dan wilayah sekitarnya. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daula Usmani memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, pemerintahan dan administrasi. Daula Usmani didasarkan pada sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir dengan struktur administratif yang jelas. Kekaisaran dibagi menjadi provinsi-provinsi yang diperintah oleh gubernur yang diangkat oleh sultan. Selanjutnya ada arsitektur dan seni. Salah satu kontribusi terbesar Daula Usmani adalah bidang arsitektur dan seni. Contohnya Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru, dan Istanbul. Seni kaligrafi dan seni ukir juga berkembang pesat. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan didirikan termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo, Universitas Istanbul, dan Universitas Sarajevo. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan sejarah berkembang pesat. Perkembangan sastra dan bahasa.
Bahasa Turki Utsmaniyah berkembang menjadi bahasa resmi kekaisaran dan digunakan dalam sastra, termasuk puisi klasik, cerita rakyat dan teks sejarah. Hanya ekonomi dan perdagangan. Dola Utsmani mencapai kejayaan ekonomi yang signifikan, didukung posisi geografis strategis persimpangan Eropa, Asia dan Afrika. Istanbul menjadi pusat perdagangan sutra, rempah-rempah, kain, dan keramik. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Doula Utsmani memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah dan budaya wilayah tersebut, dengan puncak kejayaan pada abad ke-16 dan 17. Lambar kerja prestasi Asmen sumatif, tes tulis petunjuk. Istilah lembar kerja ini dengan jawaban yang sesuai berdasarkan informasi yang telah dipelajari mengenai perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama, apa itu Daulah Utsmani? Yang kedua, kapan Daulah Utsmani berdiri dan berakhir? Yang ketiga, bagaimana peradaban pada masa Daulah Utsmani? Yang keempat, apa dampak dari Daulah Utsmani terhadap ilmu pengetahuan? Yang kelima, siapa beberapa tokoh terkenal dalam ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani? Yang keenam, apa yang terjadi pada ilmu pengetahuan saat runtuhnya Daulah Utsmani? Jawaban, Daulah Utsmani adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dan berpusat di wilayah Anatolia, Turki, juga dikenal sebagai Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Ottoman. Jawaban kedua, Daulah Utsmani didirikan pada tahun 1299 Masehi dan berakhir pada tahun 1922 Masehi dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah berakhirnya Perang Dunia I. Pada masa Daulah Utsmani, peradaban mencapai puncak kejayaan, menguasai wilayah yang luas meliputi Anatolia, Timur Tengah, sebagai besar Eropa Tenggara dan Afrika Utara. Daulah Utsmani sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan madrasah dan perpustakaan ilmu dari berbagai disiplin ilmu pengembangan besar di bawah dukungan pemerintah. Jawaban selanjutnya ada beberapa tokoh terkenal. Yang pertama ada Ibnu Khaldun, sejarah dan sosiologi. Yang kedua Taqi al-Din, astronomi dan fisika. Dan selanjutnya ada Serafeddin Sabucoglu, kedokteran, penulis. Jawaban selanjutnya ada setelah runtuhnya Daulah Utsmani, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami penurunan akibat kekacauan politik dan sosial serta intervensi asing di wilayah tersebut. Terima kasih. Akhir dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.